Oke, halo Rangers semua, apa kabar? Semoga Rangers selalu dalam keadaan sehat ya. Oke Rangers, gue nggak lupa selalu ngingetin buat Rangers semua buat tetap ikuti protokol kesehatan, yaitu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker kalau misalkan Rangers semua keluar dari rumah. Nah Rangers, jadi sekarang Are X Aset Ahmad ada program baru nih, namanya A Day with Animal. Oke Rangers, jadi program A Day with Animals ini ntar gue bakal camping ke beberapa tempat ya, pasang tenda gitu kan, belajar bareng-bareng, dan pastinya gue akan membawa salah satu satwa dari rumah gue untuk menemani kita ntar kalau misalkan camping. Dan gue juga akan membahas beberapa tentang satwa dan juga seputar tentang konservasi. Oke, untuk hari ini gue bawa satwa gue ada 2 ekor. Salah satunya adalah ini, binturong Jawa gue. Oke, nih. Gue bawa Naya sekarang untuk nemenin kita campingan. Naya. Satu lagi gue bawa burung yang berasal dari Amazon, yaitu burung makau. Tada, gue bawa Arkon juga tuh. Hai Arkon, apa kabar? Naya jalan-jalan di hutan, biasa dia senang main. Dan kegiatan kali ini gue mau belajar masang tenda. Oke, gue mau masang tenda di sini yang gue bawa nih. Ini tendanya namanya tenda Krakatau. Wih, keren nih. Kita lihat langsung ya. Kita pasang tenda sekarang, temenin sama Naya dan Arkon. Sini Naya. Oke Rangers, gue mau masang tenda Krakatau ini di sini. Cocoknya kalau bisa cari tempat yang rata, oke? Naya mau bantu. Sini bantu pasang. Naya mau bantuin kita nih masang tenda. Oh iya, gue bawa makanan buat Naya nih. Naya nih, makan di sini ya. Temenin pasang tenda, oke? Jadi gue sekali bawain satwa gue biar ada temen dan mereka juga berlibur, senang banget nih main ke hutan. Dan nggak boleh nyampah. Oke, kita pasang ini dulu. Gue juga masih belajar ya guys, jadi jangan dibully. Kita lihat pemula masang tenda bagaimana. Kita belajar bareng-bareng. Sekarang kita pasang frame-nya nih, frame atau rangka buat tendanya. Sekarang gue mau pasang frame-nya nih. Pasang frame-nya. Oke, kita pasang frame satu lagi. Bentuknya menyilang ya. Oke, setelah frame-nya dipasang seperti ini, menyilang seperti ini, kita pasang atau colok ujung frame ini ke bentuknya seperti ini. Pasang di keempat sisi dari tenda ini. Oke, kita pasang ini ujung frame terakhir. Ini setelah beri kayak seperti ini, kita ikat tengah tendanya ke sini. Oke, setelah pasang frame-nya, sekarang kita pasang flysheet-nya. Flysheet-nya itu seperti ini nih. Tada, tuh warna merah keren banget. Nih, ini flysheet tuh gunanya biar kita nggak kehujanan dan juga nggak kedinginan karena ini bahaya tebal, nggak tembus air, dan juga untuk mengurangi angin yang masuk ke dalam tenda ini. Terpasang flysheet-nya. Oke, setelah terpasang kita sesuaikan dulu
flysheetnya yang ada slating seperti ini dengan pintu masuk tenda. Nih ada Naya dalam. Ngapain Naya? Nih. Ini settingnya dan pintu depannya disesuaikan. Jadi kita bisa masuk keluar dengan nyaman dan enak tuh. Ini pintu masuknya, oke. Setelah itu kita pasang tendanya nih dengan dibarengin dengan flysheet ini biar tendanya nggak terbang atau nggak kebawa angin, biar lebih kokoh nih. Tusuk ke sini dan langsung tusuk ke ring tersebut, oke. Ih, Naya keluar. Gimana, bagus tandanya Naya? Aman? Coba cek lagi ke dalam. Coba cek lagi, ada yang kurang nggak? Coba cek. Cara pasang-pasangnya itu, ini ada 2 lubang dari flysheet, kita masukin dan lanjut tusuk ke ring yang ada di tenda ini. Setelah pasaknya dipasang ke 4 sudut tenda, sekarang kita pasang-pasaknya di pintu ini nih, kayak di kanopi tendanya seperti ini. Untuk pasak depan ini itu serah kalian, gayanya mau gimana, mau yang tegang kayak gini atau yang mau longgar seperti ini, bebas. Oke Rangers, ini juga bisa dipasang agar tendanya lebih kuat ya. Kita pasang pasaknya untuk memperkuat tendanya. Tada! Jadi di tenda Are Krakatau yang cocok banget kalian pakai di musim hujan seperti ini ya. Karena ini tendanya kalau kehujanan nggak akan bocor ke dalam, nggak akan merembes. Jadi kalian berlindung dalam tenda ini dengan aman dan nyaman. Mantap! Ini udah jadi nih luarnya. Sekarang kita tinggal bikin dalamnya nih. Kita bawa barang-barang kita ke dalam. Kita pasang ini matrasnya di dalam biar kalian bisa tidur tanpa punggung sakit atau apa. Jadi lebih empuk lah. Yuk kita pasang ke dalam. Selain bikin empuk juga pakai matras biar lebih hangat. Dan ini dalam ini kan gelap nih. Gue bawa lampunya nih. Kita pasang di atas tenda. Tada! Jadi di tenda gue, tenda Are Krakatau. Enak banget. Ini cukup untuk 2 orang dan cukup luas ya. 1 orang sini, 1 orang lagi di sini. Oke, ditemenin sama Naya nih. Arkon patroli atau jaga di luar. Dia ronda malam ini. Oke, sekarang sudah pasang tenda, kita ngobrol-ngobrol di luar yuk. Biar enak, sekalian kita bahas tentang Naya ini. Binturong Jawa, asli Indonesia, endemik Pulau Jawa. Hanya ada di Pulau Jawa untuk ini dan satwa dilindungi. Ayo kita bahas. Ayo Naya. Oke teman-teman, jadi ini adalah binturong Jawa, endemik Pulau Jawa. Dan Indonesia itu mempunyai 3 jenis binturong Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Kalau misalkan Sumatera dan Kalimantan itu warnanya gelap, kalau binturong Jawa warnanya abu-abu seperti ini, lebih cerah. Ini by the way dia gitu, Naya iseng banget nih, jangka pisang, habis pisangnya. Ini adalah satwa yang dilindungi. Kalau kalian mendaki gunung di gunung-gunung Jawa atau taman nasional, mungkin akan bertemu dengan binturong di hutan-hutan dalam ini. Jangan ditembak, jangan diganggu karena ini adalah satwa dilindungi dan dia juga terancam punah. Kalau misalkan gue seperti ini memelihara binturong secara legal, yang dilindungi itu harus secara legal dengan cara membeli binturong atau adopsi binturong dari penangkaran yang terverifikasi atau legal oleh BKSDA. Caranya gimana? Misalkan kalau ada yang jual binturong, kalian bisa tanya ke BKSDA verifikasinya apakah penangkaran ini legal atau tidak gitu. Kalau gue sendiri ini adopsi binturong dari Semarang, itu penangkaran legal, salah satu penangkaran legal. Jadi Rangers kita bantu populasi binturong di alamnya jangan pernah diganggu agar tidak berkurang dan bisa bertambah. Akhirnya binturong tidak lagi menjadi satwa lindungi. Nah, untuk memelihara binturong ini dari penangkaran tidak mudah juga. Karena binturong ini yang bisa dimanfaatkan adalah keturunan F2 dan seterusnya, filial 2 atau seterusnya. Jadi kalau misalkan F0 itu yang wild, yang alam, ditangkarkan, punya anak namanya binturong F1, statusnya itu masih dilindungi, tidak boleh diperjualbelikan. Dan F1 ini punya anak lagi, itu F2, itu statusnya F2 dan bisa dimanfaatkan, bisa diperjualbelikan. Jadi cucunya dari binturong yang
yang wild atau enggak F0, karena kita harus mengurangi sifat liar dia atau sifat buasnya agar tidak berbahaya ketika dipelihara oleh orang-orang. Yang penting kita beli binturong atau adopsi binturong jangan dari tempat yang ilegal, karena itu mendukung perburuan satwa secara ilegal di alamnya. Salah satunya adalah berburu binturong secara ilegal, menangkap binturong secara ilegal, atau membunuh binturong secara ilegal untuk diperjualbelikan atau disuplai sebagai hewan peliharaan. Itu tidak baik gitu. Karakter binturong ini seperti musang, dia keluarga musang dan mirip juga dengan kucing. Dia aktif pada malam hari, dia termasuk satu omnivora, suka makan buah-buahan dan daging dan juga telur. Dia akan menghabiskan waktunya untuk tidur di siang hari, biasanya di dahan-dahan pohon yang tinggi dan besar. Dia akan tidur. Pada malam hari biasanya dia jalan-jalan untuk mencari makan. Tapi binturong yang dipelihara seperti ini biasanya karena selalu kenyang, akhirnya dia kebanyakan tidur di kandang atau di tempatnya. Nah, kalau di tempat gue sekarang ini Rangers, ini banyak pohon pinus, sepertinya cocoknya habitatnya dengan monyet-monyet atau burung-burung, karena binturong biasanya tempatnya itu banyak pohon yang horizontal, dahannya yang besar-besar agar dia bisa berjalan di atas dahan itu atau pindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Dan fun fact itu, binturong ini mempunyai ekor yang panjang yang biasa dibilang dengan kaki kelima karena sangat kuat untuk dia berpegangan dengan ekornya, menyeimbangkan badannya di tengah-tengah pohon atau dahan sehingga dia tidak terjatuh. Dan hebatnya, binturong dapat bergelantung hanya dengan ekornya saja. Jadi ekornya itu bisa menopang semua bobot tubuhnya. Nah, binturong ini kan baru pertama kali gue bawa ke hutan seperti ini. Dan ini hutan pinus. Kira-kira Rangers dia bisa nggak manjat ke hutan pinus ini, ke pohon pinus ini? Jawabannya kemungkinan kecil, karena binturong tersebut tidak tertarik untuk memanjat di sini karena di atas itu nggak ada dahan-dahan yang horizontal. Jadi binturong ini tidak bisa beristirahat di pohon pinus ini karena tidak ada batangnya horizontal. Nah, untuk umur Naya ini, binturong betina, ini umurnya kurang lebih setahun, masih kecil, masih remaja. Dan gue masih punya lagi yang jantannya namanya Ano, umurnya 2 tahun dan besar banget ukurannya gitu. Umur binturong kurang lebih bisa 15-20 tahun. Kalau di alamnya itu sekitar 10-15 tahun saja. Oke Rangers, semoga Rangers semua terhibur dan senang dengan konten ini yang gue buat. Jadi kita tadi belajar bareng-bareng masang tenda gimana caranya, ditemenin dengan Naya, binturong, dan juga Arkon, Macau, Greenwing. Dan juga gue sharing sedikit tentang informasi, fun fact tentang binturong. Thank you untuk Rangers semua yang udah nonton. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol pemerintah. Dan jangan lupa juga untuk nonton episode-episode selanjutnya A Day with Animals bersama Arsyad Ahmad. Oke, see you Rangers, bye.